Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azahra Pramandana dengan 3 digit terakhir NPM 147. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh penting dalam pembelajaran bahasa, yaitu Jack Richards. Jack Croft Richards adalah seorang ahli linguistik terapan asal Selandia Baru yang lahir pada tahun 1943. Ia menempuh pendidikan sarjana di Victoria University of Wellington, Selandia Baru, dan melanjutkan studi doktoralnya di University of Laval, Kanada, dalam bidang linguistik. Richard dikenal di seluruh dunia sebagai pakar dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan sebagai tokoh penting dalam pengembangan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Sebagai seorang akademisi dan penulis, Jack Richards telah menghasilkan berbagai karya penting yang menjadi rujukan utama dalam pendidikan bahasa. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Approaches and Methods in Language Teaching pada tahun 1986 dan 2001, Communicative Language Teaching Today pada tahun 2006, The Language Teaching Matrix pada tahun 1990, serta Curriculum Development in Language Teaching pada tahun 2001. Selain itu, ia juga menulis seri buku pelajaran bahasa Inggris yang sangat populer di dunia, yaitu Interchange Series yang digunakan secara luas di lembaga-lembaga pendidikan termasuk di Indonesia. Salah satu sumbangan terbesar Jack Richards dalam dunia pembelajaran bahasa adalah pengembangan dan penyebaran teori komunikatif atau Communicative Language Teaching atau disingkat CLT. Menurut Richards, tujuan utama pembelajaran bahasa adalah agar peserta didik mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara nyata dan bermakna, bukan hanya memahami aturan tata bahasa semata. Pandangan ini menjadi dasar perubahan besar dalam metode pengajaran bahasa di seluruh dunia, termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam teori komunikatif, Richards mengembangkan konsep kompetensi komunikatif yang awalnya diperkenalkan oleh Dale Hymes. Ia menjelaskan bahwa seseorang dikatakan menguasai bahasa bukan hanya karena memahami struktur atau tata bahasanya, tetapi juga karena mampu menggunakan bahasa tersebut dengan tepat dalam berbagai konteks sosial. Richards membagi kompetensi komunikatif ke dalam 4 komponen, yaitu kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Keempat aspek ini saling melengkapi dan membentuk kemampuan berbahasa yang utuh. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, konsep ini diterapkan dengan menekankan kemampuan siswa untuk berbahasa sesuai dengan konteks kehidupan nyata, seperti berbicara sopan kepada guru, menggunakan bahasa santai kepada teman sebaya, atau menulis teks formal dan non-formal sesuai situasi. Selain itu, Richards juga mendorong agar pembelajaran bahasa berlangsung secara interaktif dan kontekstual. Ia berpendapat bahwa kegiatan belajar sebaiknya melibatkan komunikasi nyata antar siswa, penggunaan materi autentik seperti teks iklan, berita, atau dialog sehari-hari, serta tugas-tugas komunikatif seperti wawancara, diskusi, dan permainan peran. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, pendekatan ini terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa aktif berbicara, berdiskusi, menulis, dan memahami bahasa melalui situasi kehidupan sehari-hari. Sumbangan lain Richards yang sangat penting adalah pemikirannya dalam pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan. Melalui bukunya Curriculum Development in Language Teaching, ia menegaskan bahwa kurikulum bahasa harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan tujuan peserta didik. Artinya, pembelajaran tidak boleh bersifat umum dan kaku, melainkan disesuaikan dengan latar belakang, minat, serta konteks sosial budaya siswa. Prinsip inilah yang memengaruhi penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan bahkan kurikulum merdeka di Indonesia, yang menekankan pembelajaran bahasa secara komunikatif dan kontekstual. Tidak hanya itu, Richards juga mengubah cara pandang terhadap peran guru dan siswa di kelas. Dalam pendekatan komunikatif, guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator dan pembimbing yang menciptakan suasana belajar aktif.
Sementara itu, siswa menjadi peserta aktif yang membangun makna melalui interaksi dan pengalaman berbahasa langsung. Pandangan ini telah banyak memengaruhi cara guru bahasa Indonesia mengajar, di mana proses pembelajaran kini lebih berpusat pada siswa dan menekankan kerjasama, proyek, serta komunikasi nyata. Walaupun Richards tidak secara langsung menulis teori tentang pembelajaran bahasa Indonesia, pemikiran dan karya-karyanya memberikan pengaruh besar terhadap pengajaran bahasa Indonesia. Teori komunikatif yang dikembangkannya menjadi dasar bagi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dan juga diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, yang kini berfokus pada kemampuan berbahasa aktif, kreatif, dan komunikatif. Secara keseluruhan, sumbangan Jack Richards dalam teori komunikatif telah membawa perubahan besar dalam dunia pengajaran bahasa. Ia berhasil menggeser fokus pembelajaran dari yang semula hanya menekankan struktur dan tata bahasa menjadi pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan berorientasi komunikasi nyata. Melalui pemikirannya, pembelajaran bahasa Indonesia kini menjadi lebih hidup, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di dunia nyata.